bukan memegang betis, tetapi memegang apa? Lutut. Dan boleh memegang lututnya, jari berada di bawah lutut seperti ini. Boleh juga jari di samping lutut. Ini misalnya lutut, maka jarinya di sini. Sehingga ujung jari ini berada di belakang lutut. Ini semuanya disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seseorang tangannya panjang, sehingga ketika dia taruhkan tangannya di atas lutut, posisi tubuhnya masih naik begini, maka supaya tubuhnya itu lurus, karena punggung harus lurus, maka adalah tangannya ini agak ditekuk begini. Jadi ditekuk, maka berarti punggungnya akan jadi turun, jadi lurus. Adapun dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza raka'a apabila rukuk akan yadaihi menempatkan kedua telapak tangan min rukbatai pada kedua lutut, thumma hasara dhahrah, kemudian meratakan punggung. Maka kesalahan yang kedua adalah taqawwusu dhahr fi rukuk, melengkungnya punggung pada saat rukuk. Punggungnya begini, mestinya lurus begini. Maka punggung mestinya begini, tidak seperti ini. Kalau punggungnya seperti ini, maka ini taqawwus namanya, ya, melengkung. Ini tidak sesuai sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengatakan, Nabi kalau rukuk sawwa dhuhra, meratakan punggung. Hatta law subba alaihi ma, andaikan dituangkan air di atasnya, lastaqarra, pasti airnya akan menetap. Jadi saking lurusnya punggung Nabi ini, kalau air ditaruh di sini, maka airnya tidak mengalir ke belakang, juga tidak mengalir ke depan. Kalau posisi kita melengkung, maka otomatis airnya akan mengalir ke depan atau mengalir ke belakang. Itu saking lurusnya punggung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya bisa lurus, bagaimana caranya? Ya, kita bisa melihat bayangan tubuh kita. Kita mencoba ruku di bawah lampu, kita lihat bayangannya di tembok. Apakah lurus atau tidak? Ini ruku di luar salat, ya. Jadi kita sengaja ruku untuk melihat, mengecek lurus atau tidak. Atau kita suruh orang lain untuk melihat. Coba saya mau salat, antum melihat punggung saya lurus tidak? Karena bisa jadi kita merasa sudah lurus, ternyata belum lurus. Ternyata masih melengkung tadi. Kemudian kesalahan ketiga adalah raf'ur ra'si, mengangkat kepala fi ruku' pada saat ruku'. Artinya punggungnya dengan kepalanya tidak sejajar. Kepalanya naik. Nah, ini tidak benar. Maka mestinya kepalanya lurus dengan punggung. Ini punggung, nah ini kepala lurus. Karena itulah para ulama mengatakan posisi mata ketika ruku' itu tidak melihat ke arah tempat sujud. Karena kalau kita ruku, posisi mata melihat ke arah tempat sujud, otomatis kepalanya dongak. Dan ini tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian ulama mengatakan melihatnya ke arah bawahnya mata. Kenapa? Karena kepalanya lurus, berarti melihatnya ke bawah. Sebagian lagi mengatakan mata melihat ke arah kaki. Adapun mata melihat ke arah tempat sujud itu dalam dua kondisi. Kondisi berdiri dan kondisi duduk. Duduk di antara dua sujud misalnya. Nah, mata melihat ke arah sujud. Kemudian ketika berdiri, i'tidal atau membaca surat, nah itu mata melihat ke arah tempat sujud. Tapi kalau posisi ruku tidak melihat ke arah tempat sujud. Nah, maka ini tolong diperhatikan karena sebagian orang melihat ke arah tempat sujud pada saat rukuknya dan ini menyebabkan kepalanya jadi mendongak dan itu tidak sesuai sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan yang keempat, tarkut tuma'ninah, meninggalkan tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Tenang. Tenang itu seberapa? Tenang itu tasbihah. Satu kali membaca tasbih, itu sudah disebut tenang. Maka kalau kita ruku, Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, itu sudah tuma'ninah. Karena sudah membaca satu tasbih. Dalam posisi tenang, badan kita tidak bergerak. Itulah yang disebut sebagai tenang. Tapi kalau Allahu Akbar sami Allah, ini kan nggak tenang. Allahu Akbar tenang dulu. Subhan rabbiyal azim, sami Allah liman hamidah.
Makanya orang-orang yang sholat taraweh 23 rakaat 7 menit itu bukan tumakninah. Itu tidak ada tumakninah. Maka senam sholat seperti itu tidak sah sholatnya menurut 3 mazhab. Adapun mazhab Hanafi berpendapat tumakninah bukan rukun sholat. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa tumakninah termasuk rukun sholat. Pun ditinggalkan berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Para ulama mayoritas mengatakan tumakninah adalah rukun. Karena ada orang sholat tanpa tumakninah, Nabi mengatakan irji sholli, kembalilah sholatlah lagi. Fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat ini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi mengatakan kamu kembali lagi, kamu belum sholat. Dia malu mengulangi lagi tapi tanpa tumakninah. Kemudian dia salam kepada Nabi, Nabi mengatakan kamu kembali lagi, kamu belum sholat. Nah, kata-kata belum sholat ini menunjukkan bahwa tumakninah adalah rukun, sehingga pendapat jumhur atau pendapat mayoritas itu yang benar. Kesalahan 15. Tafrijul asabi, merenggangkan jari-jari fis sujudi, pada saat sujud. Maksudnya jari tangan. Jari tangan ini mestinya ketika sujud dirapatkan. Maka dulu pernah ditanyakan, Ustaz Rodi kalau nggak salah yang tanya dulu, bagaimana posisi tangan? Nah, maka saya katakan posisi tangan dalam sholat ada 3. Ketika ruku maka hendaklah direnggangkan. Ketika sujud maka hendaklah dirapatkan. Adapun ketika mengangkat maka kondisinya normal, ya. Tidak dirapat-rapatkan begini, tidak juga direnggang-renggangkan. Ada biasa aja, Allah. Maka ini maksudnya tafriju asabi'il yad, merenggangkan tangan jari-jari tangan pada saat sujud. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Kenapa ketika sujud itu jarinya hendaklah dirapatkan? Para ulama katakan supaya seluruhnya menghadap ke arah kiblat. Nah, maka orang sholat itu dituntut menghadapkan anggota tubuhnya ke kiblat. Maka saya ulang-ulang lagi, sholat dengan telapak kaki yang terlalu miring begini tidak sesuai sunnah. Ini berarti Anda tidak menghadapkan telapak kaki ke arah kiblat. Mestinya diluruskan. Seandainya miring sedikit, insya Allah nggak masalah, karena masih dikatakan menghadap ke arah kiblat. Tapi kata keterlaluan, nah ini orang kalau ditanya ini menghadap kemana, pasti dia mengatakan menghadap miring. Tidak ada yang mengatakan menghadap ke kiblat, miringnya begini kok. Nah, diluruskan. Kemudian yang ke-16, ilsaqud dhira', menempelkan hasta bil ardi, pada tanah, fi sujud, pada saat sujud. Jadi hasta ini dilarang oleh Nabi menyerupai anjing, yaitu ketika sujud kemudian ditempelkan di tanah. Mestinya diangkat. Maka ada 2 aturan, ya. Aturan pertama, ini hasta tidak menempel tanah. Aturan kedua, ini siku tidak menempel ke paha atau ke lutut, enggak. Semuanya lepas. Lutut lepas dari siku, paha lepas dari siku. Kemudian ini hasta lepas dari tanah. Ya, semuanya berdiri sendiri, mandiri seperti itu, sehingga orang sholatnya dalam keadaan terlihat semangat, ya, tidak seperti orang yang melentur atau kelihatan malas. Kemudian 17, ilsaqud dhira' birukbah. Ini sudah saya sebutkan, menempelkan hasta pada lutut fi sujud, pada saat sujud. Ini tidak sesuai sunnah. Karena Rasulullah itu jafa adudaihi an jambai, menjauhkan kedua sikunya ini dari punggung dari pinggang beliau. Ini pinggangnya, ini dijauhkan. Nah, dijauhkan otomatis sikunya ini tidak menempel kepada apapun juga. Bagaimana kalau sakit? Kalau sakit atau terpaksa, maka hadisnya mengatakan ista'inu birrukab. Silahkan ditempelkan pada lutut. Ini kondisi terpaksa. Karena waktu itu para sahabat ishtaka, ya, merasa sakit, merasa kesakitan kalau sujudnya terlalu lama dalam kondisi masih ngangkang kayak begitu. Nah, maka oleh Nabi ya sudah, kalau kesakitan maka ista'inu birrukab. Tapi kalau kondisi normal enggak. Itu pun hadisnya dhaif. Dha'afahul Albani, diriwayatkan oleh Syekh Albani, hadis tentang menempelkan ke lutut tadi.
Maka pertama, hadisnya dhaif. Yang kedua, itu pun kondisi ketika terpaksa. Kondisi normal tidak boleh menempelkan pada. Kesalahan berikutnya, adamu ilsaqil qadamaini bil ardi fi sujud. Nah, ini yang sering terjadi ini. Ini perlu digaris bawah ini. Tidak menempelkan kedua telapak kaki pada tanah pada saat sujud. Alias telapak kakinya ngawang, Pak. Mestinya orang sujud kan telapak kakinya nempel ke tanah. Tok. Tidak hanya nempel, ditekuk jarinya. Tok. Sehingga jarinya semuanya menghadap ke arah kiblat. Nah, sebagian orang itu sholat ketika sujud jarinya lurus. Yang mancep hanya bagian ujungnya jari. Ini sudah sah, tapi salah. Salahnya satu, yaitu dia tidak menghadapkan jari ke arah kiblat. Adapun kalau dia membuat ngawang begini, tidak nempel ke tanah, maka ini salahnya dua. Salah yang pertama, dia tidak menghadapkan jarinya ke arah kiblat. Salah yang kedua, dia tidak menempelkan telapak kaki ke arah tanah, ke dalam tanah, padahal itu termasuk anggota sujud. Anggota sujud itu harus nempel ke tanah. Ada 7 anggota sujud. Jidat plus hidung ini 1, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 telapak kaki. 2 ujung telapak kaki. Ujungnya telapak kaki tempelkan. Setelah ujung telapak kaki itu ada jari-jari. Maka jari-jarinya bukan yang ditempelkan, tapi ujungnya telapak kaki yang sebelum jari-jari itu. Maka jari-jarinya ditekuk supaya menghadap ke arah kiblat. Nah, ini nomor 18 ini saya kasih garis bawah karena saya melihat sering ada yang melakukan begini padahal sudah lama ngaji. Ini satu kesalahan. Mestinya kalau orang yang melakukan ini orang awam ya wajar lah, nggak pernah ngaji. Tapi udah lama ngaji kok masih bisa begini. Nah, ini aneh. Sesuatu yang sangat mengherankan. Kok bisa ya? Sholatnya tidak menempel ke tanah. Kok bisa? Kok ngawang? Kok bisa? Ini nggak benar. Bahkan para ulama mengatakan kalau sholatnya kakinya ngawang dari tanah tadi, dari awal sujud sampai akhir sujud, maka rakaatnya tadi tidak sah. Rakaatnya apa? Tidak sah. Kalau tidak sah berarti gimana? Ya berarti telat 1 rakaat. Nah, kalau dari 1 sampai 4 semuanya begitu, kakinya ngawang terus ketika sujud, tidak nempel. Berarti 4 rakaat semuanya tidak sah. Kalau tidak sah harus diulang lagi. Ya, astagfirullahaladzim. Ini satu perkara yang besar, tentu saja karena sholatnya tidak sah. Baik, itu kira-kira yang baru untuk kita bahas. Karena yang lain-lain sebenarnya masih ada 19, 20, tapi ini belum saya tuliskan judulnya. Adapun kemarin kita yang sudah sampaikan, saya ulangi sebentar ya. Membaca huruf sin dengan isti'la, nas, sa'in, nggak boleh. Bukan nas, tapi nas, 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 bukan nas, bukan gitu. Beda. Nah, maka bibirnya jangan dan itu sudah terdengar dari suara aja udah terdengar. Nasta'in, nasta'in, beda kan? Nasta'in beda. Ini ringan, tidak isti'la, tidak berat, tidak naik. Kemudian al-ajmah fi harfil ain, nastangin, nggak boleh. Samingallahu liman hamidah, nggak boleh. Kemudian ghair menjadi kha, ghairil magh menjadi khairil magh. Jangan diganti kha, khairil magh. Gha, 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 magh, magh. Beda tau nggak ya? Kha, kha, gha, gha. Lebih dalam mana? Kha sama gha. Gha lebih ke bawah, lebih dalam. Gha. Kha naik ya. Kha. Nah. Ghairil magh. Gha, ghi, ghu. Ghairi, ghairi. Kemudian meninggalkan gunah pada saat idgham tanwin pada wawu. Misalnya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u wala
Kenapa? Ini ada tanwin ketemu dengan apa? Waw. Berarti bacaannya apa? Idgham bi gunnah. Kalau dibaca ahya wala, ini berarti mengurangi satu huruf. Semestinya ini dua huruf, yaitu u ketemu nun, ahya kemudian waw. Maka kalau dibaca bal ahya wala, itu berarti menghilangkan satu huruf nunnya. Mestinya ahya wa, nah, karena masuk menjadi ahya walakin la tash'urun. Contohnya begitu. Kemudian juga amin, a-nya jangan terlalu panjang, dua harokat saja. Nah yang panjang minnya, min. Fatihah dengan satu nafas, nggak sesuai sunnah. Ya, satu ayat berhenti. Kemudian menjaharkan bismillah terus menerus. Padahal Nabi sangat jarang menjaharkan bismillah, sementara Nabi lebih sering tanpa menjaharkan bismillah. Jadi bismillahnya cukup untuk sendiri. Baru kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Sesekali nggak apa-apa, tapi kalau terus menerus, ini yang diingkari oleh para ulama. Kemudian melazimi surat-surat pendek pada salat maghrib, tidak seperti itu Nabi SAW. Bahkan akhir hayat Nabi itu ternyata beliau membaca surat Al-Muddathir, surat apa namanya? Yang terakhir Al-Mursalat, ya, surat Al-Mursalat di dalam salat maghribnya. Itu akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sengaja membaca ayat sajdah pada salat subuh hari Jumat. Nah, ini adalah satu sikap yang merupakan salah paham terhadap hadis Nabi yang mengatakan beliau salat subuh Jumat membaca surat As-Sajdah sama Al-Insan. Di dalam surat As-Sajdah ada ayat sajdahnya. Tapi bukan berarti disunnahkan membaca ayat sajdah dari surat apapun juga pada sholat subuh hari Jumat. Tidak. Jadi yang dituju oleh Nabi bukan ayat sajdahnya, tapi yang dituju oleh Nabi adalah suratnya, surat As-Sajdah. Kenapa hari Jumat pagi subuh beliau memilih surat As-Sajdah? Karena surat As-Sajdah adalah bicara soal kiamat, dan hari Jumat itu terjadinya pada hari kiamat terjadinya pada hari Jumat. Maka pas atau insijam, ya. Insijam antara bacaan Nabi dengan kondisi hari tersebut. Tapi kalau mensengaja ayat sajdah pada subuh hari Jumat, ini dikatakan oleh para ulama sebagai satu kesalahan sholat. Kemudian berikutnya memendekkan bacaan sholat subuh dan sholat Jumat. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Karena rakaatnya sudah diringkas oleh Allah. Jumat yang biasanya 4 menjadi 2. Sholat yang biasanya 4 untuk subuh cuma jadi 2. Nah, 2 itu berarti rakaatnya diringkas, maka oleh Nabi diganti dengan surat yang lebih panjang. Maka dalam sholat Jumat, Nabi biasanya membaca surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun. Itu karena mengganti dari rakaat yang sudah diringkas. Baik, kemudian ternyata ini ada bagian lain. Al-Majmu'atul Rabi'ah, kumpulan yang keempat, ahadits dhaifah fi shalah. Beberapa hadis yang dhaif seputar salat. Yang pertama hadis tentang wasitul imam, tengahkanlah imam. Ini hadis yang dhaif. Hadis yang menyuruhkan tengahkanlah imam, itu hadisnya apa? Dhaif. Riwayat Abu Dawud, karena di dalamnya ada perawi bernama Yahya bin Bashir dan ibunya. Dia meriwayatkan dari ibunya. Dua-duanya adalah majhul, rawi yang tidak dikenal. Rawi yang majhul menyebabkan hadisnya apa? Dhaif. Kenapa hadisnya dhaif? Karena dia tidak dikenal. Padahal syarat hadis sahih adalah rawinya harus orang yang terpercaya. Ini rawinya nggak dikenal. Maka menurut saya, wallahu a'lam, tidak perlu kita mengatur ini yang utara satu pindah selatan, ini 2 orang utara pindah selatan, nggak perlu begitu. Kenapa? Hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya dhaif. Berarti kita mentakalluf atau memaksakan diri terhadap sesuatu yang tidak ada dasarnya yang sahih. Karena itu hati-hati. Kadang-kadang kita terlalu semangat baca hadis diamalkan tapi tanpa tahu derajat hadisnya. Padahal hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai
hujjah. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini perlu berhati-hati. Kenapa ini saya tegaskan? Karena ini saya alami sendiri. Dulu ketika saya nyantri dan belum begitu ngerti bagaimana hadis dhaif, hadis sahih, pokoknya asal baca hadis saja semangat diamalkan. Bahkan semangat juga mendakwahkan, padahal masih santri waktu itu. Salah satunya yang saya alami, dalam Sunan Abu Dawud, Rasul kalau menaruh sutroh pembatas orang sholat tidak pas di depan, tapi taruh samping kanan atau taruh samping kiri. Nah, waktu itu ada seorang ustadz sholat dengan menggunakan sutroh pas di depannya. Maka selesai sholat, saya mendatangi ustadz tadi, afwan ustadz, sutrohnya salah ini, mestinya samping kanan atau samping kiri. Itu saya masih santri itu, Pak. Nah, begitu saya sudah semakin banyak mempelajari ilmu, baru paham, oh ternyata hadisnya dhaif. Sehingga tidak perlu begitu. Orang sutrohnya pas di depan, nggak ada masalah, nggak harus dipindah, geser kanan, geser kiri. Sudah, memang keperluan dia untuk menghalangi dia supaya orang di depannya tidak lewat. Ini saya tampilkan hadisnya. Rasulullah kalau salat ja'alahu meletakkan sutrah ala hajibihil aiman, pada sisi kanan awil aisar atau sisi kiri. Wala yasmudu lahu samdan, tidak menghadap lurus betul-betul kepada sutrahnya. Nah, maka sutrahnya digeser begini. Tapi hadis ini kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Kalau dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau ada makmum terlambat, kemudian memulai shaf yang kedua karena shaf pertama sudah penuh, ya otomatis mulainya dari tengah. Kalau itu nggak perlu dalil. Kenapa nggak perlu dalil? Karena sudah turun-temurun sejak zaman Nabi sampai hari ini, namanya orang sholat itu memulainya dari tengah. Itu tidak perlu hadis ini. Wasitul imam nggak perlu. Kenapa? Karena sudah dipraktekkan oleh seluruh kaum muslimin sejak zaman dulu sampai sekarang, nggak berubah. Justru yang aneh kalau ada orang memulai sholat dari pinggir, itu malah dirasa aneh. Tidak kita temukan kecuali hanya beberapa gelintir orang yang biasanya orang-orang yang melakukan, bukan orang-orang yang berilmu. Adapun orang berilmu nggak pernah ada seperti itu. Kemudian juga hadis yang mengatakan jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian. Nah, ini hadisnya tidak sahih. Tapi ringkasnya saja, anak kecil kalau kita bawa ke masjid, maka hendaklah kita tanggung jawab mendidik anak tadi supaya tidak rame. Karena kalau rame dibiarkan, itu berarti kita sudah mengganggu orang sholat. Maka anak kecil dididik. Satu kali dididik bisa, boleh diizinkan. Meskipun namanya anak kecil, kadang-kadang setelah lama dididik begitu, tiba-tiba muncul lagi rame. Nah, seperti itu wajar, namanya anak kecil ya. Tapi harus diingatkan lagi. Loh kamu katanya sudah bisa tidak rame, kok rame? Mulai besok nggak boleh ikut. Nah, di skor 1 hari atau 2 hari nggak boleh ikut, nanti hari ketiga boleh lagi ikut. Dengan syarat tidak rame. Kalau rame maka besoknya tidak boleh ikut lagi. Nah, seperti itu adalah kewajiban kita sebagai bapak yang membawa anak-anak ke masjid supaya tidak mengganggu orang sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadharati. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, fastaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu bisa untuk soal wal jawab berkaitan dengan tema dan secara bebas.